Shalom. Sebelum ibadah dimulai, kami menganjurkan Anda untuk subscribe channel kami dan nyalakan tombol notifikasi agar Anda bisa mendapatkan informasi terbaru tentang adanya ibadah online dan yang lainnya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara-saudara yang terkasih. Saya mengajak saudara untuk memperhatikan beberapa hal sebelum saudara mengikuti ibadah online Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar. Yang pertama, persiapkan diri saudara untuk dapat beribadah dengan baik dengan menggunakan pakaian yang tepat. Pilihlah ruangan yang tepat untuk saudara dapat beribadah dengan baik. Meskipun saudara sedang menonton ibadah online ini, namun janganlah memiliki sikap hati sebagai seorang penonton, tapi milikilah sikap hati sebagai seorang penyembah yang turut berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Pastikan saudara mengikuti ibadah ini sampai selesai. Persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke nomor rekening Gereja Kristen Kalam Kudus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita berkumpul kembali untuk bisa beribadah, bersekutu dengan segenap saudara-saudara kita walaupun dari rumah kita masing-masing. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat terkasih. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan. Di hari Minggu ini kita boleh berjumpa kembali ibadah online. Kita sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Dia. Kita boleh sehat, kita boleh kuat, kita boleh diberkati oleh Tuhan sepanjang seminggu ini. Nah di pagi hari ini kita boleh datang untuk menyembah Dia, memuji Dia. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari siapkan hati kita, hati yang rindu datang menyembah Dia. Hati yang rindu untuk menyembah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kudus, suci, suci, suci. Early in the
Mari pujikan suci, suci, Dia Allah yang dipuji. Suci, 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 Allah yang dipuji. Di depan tatamu memberi mahkotanya. Malaikat di sorga bersujud menyembah Allah yang ada selama-lamanya. Segala pujian bagimu, segap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu, segap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our songs arise to Thee. Holy, holy, merciful and mighty, God in 3 persons, blessed Trinity. Holy, 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 Dialah Allah yang maha suci. Mari kita puji dan sembah Dia. Mari kita berdoa. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang dipuji dan disembah. Engkau layak dipuja dan disembah Tuhan. Kami sungguh bersyukur di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh hadir di pagi hari ini untuk memuji Engkau, menyembah Engkau, Allah yang maha kuasa. Kami datang di hadapan-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Dengan segala dosa yang ada pada kami. Dengan kerendahan hati kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami Tuhan. Kami tidak layak datang di hadapan-Mu. Ampuni dan sucikan kami. Layakkan kami di pagi hari ini untuk memuji Engkau, menyembah Engkau. Dan berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Melalui firman-Mu, Engkau menuntun kami, membawa kami kembali ke jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan. Mari sertai ibadah kami di pagi hari ini. Biarlah nama-Mu saja yang dipuji dan disembah. Nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Segala hormat dan puji hanya kepada-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari tetap kita akan berdiri bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari silakan duduk jemaat terkasih. Kita sungguh bersyukur pagi ini. Kita punya Allah yang luar biasa, yang senantiasa menuntun dan menyertai kehidupan kita. Seperti firman Tuhan berkata, aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Biarlah pagi hari ini kita boleh datang kepadanya dengan hati yang rindu untuk menyembah Dia, dengan segenap hati dan segenap jiwa kita untuk memuji Dia. Ku berikan hatiku. Biarlah lewat pujian ini, hati kita penuh rindu datang kepadanya. Kita datang dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan keberadaan kita. Bahwa kita sungguh-sungguh punya hati mau mengasihi Dia, mau menyembah Dia, memuji Dia, melayani Dia. Biarlah segala keberadaan kita hanya untuk mengikut Dia. Mari berikan hati kita kepadanya. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu.
Dia Allah yang selalu menyatakan kehidupan kita dengan kuasa kemenangan di dalam hidup kita. Kita sungguh bersyukur karena Dia Allah yang senantiasa menuntun hidup anak-anak yang percaya kepada Dia. Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang setia, karena tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu baru rahmat-Nya setiap hari, karena Dia Tuhan Yesus baik. Kita pujikan Tuhan Yesus baik. Mari pujikan dengan sorak-sorai. Mari pujikan dengan sorak-sorai kebaikan kemurahan-Nya. Mari kita terus memuji Dia, mari kita terus menyembah Dia. Biarlah saat ini kita bawa hati kita untuk menyembah Dia. Hati yang mengasihi, hati yang mau mengenal Dia dan mengerti akan kehendak Tuhan. Karena Tuhan melihat hati kita. Hatiku menyembahmu tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Katakan ini hatiku. Ini hatiku menyembah
Puji Tuhan, pada pagi hari ini pelayanan akan dilayani oleh Ibu Evangelis Answi Chen. Kami persilahkan. Bersyukur kita sudah memuji Tuhan dan saatnya tiba untuk kita membaca, merenungkan bagian kecil firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Injil Markus pasal yang ke-8. Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21. Markus pasal 8 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan membacakannya buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dan silakan Bapak Ibu membuka Alkitab masing-masing di rumah dan bersama-sama kita membacanya. Markus 8 ayat 14 sampai 21, demikian firman Tuhan. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Sebelum kita merenungkannya, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan di pagi ini. Kami juga bersyukur dan berterima kasih kalau kami juga masih diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama belajar merenungkan bagian kecil daripada firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan, buka hati kami dan pikiran kami serta mata, hati dan telinga kami Tuhan, untuk kami bisa mengerti dengan baik maksud firman Tuhan ini, agar kami bisa melakukannya dan menerapkannya dalam kehidupan setiap kami. Tolong hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, biarlah Allah Roh Kudus bekerja melaluinya. Kami rindu Tuhan Kau berbicara kepada setiap kami pada pagi ini. Dan biarlah Tuhan jam yang singkat ini kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Minggu-minggu ini sangat menguras emosi ketika orang-orang yang kita kenal meninggal karena COVID dan orang yang dekat kita kena gejala COVID, dan ada juga yang positif. Demikian salah satu ungkapan dari teman saya yang ada di dalam satu WA group. Ini mungkin topik yang sudah kurang ngetren lagi ya akhir-akhir ini. Sejujurnya saat ini kalau kita keluar rumah, banyak orang sudah tidak memakai masker. Walaupun kasus COVID di Indonesia ini masih banyak, terlebih setelah libur panjang akhir Oktober lalu. Bukan hanya masyarakat sipil yang tidak pakai masker, tapi juga kadang-kadang saya melihat para aparat yang berjaga-jaga di pinggir jalan, mereka juga ada yang tidak memakai masker. Orang-orang mungkin sudah tidak peduli lagi dengan COVID. Banyak orang sudah merasa capek untuk mengikuti protokol kesehatan yang ada. Rasanya nggak bebas ya kalau terus pakai masker, pakai face shield, atau pakai Google gitu. Rasanya nggak bebas. Banyak orang sudah jenuh dengan segala macam berita mengenai COVID ini. Sehingga udahlah malas mengikuti perkembangan wabah ini. Ditambah lagi dengan hoaks yang beredar bahwa COVID itu tidak ada. Bahkan kakak saya juga mempercayai bahwa COVID itu tidak ada walaupun dia tetap memakai masker. Ya. Sehingga mereka merasa nggak perlu takut, nggak perlu pakai masker segala, ya, seperti itu.
sikap tidak mengikuti protokol kesehatan yang patut atau yang layak menunjukkan bahwa sebagian masyarakat kita menurunkan kesadaran akan bahaya penyakit ini. Masyarakat sudah tidak setakut awal kemunculan COVID ini di awal Maret lalu. Mungkin sebagian orang, sebagian, tidak semuanya, sudah menganggap COVID itu seperti penyakit flu biasa. Bahaya itu tetap ada dan mengintai kita. Dan ada, tapi orang-orang sudah meremehkan keberadaannya. Menganggap biasa saja dan tidak mau peduli. Bukan masalah serius lagi COVID ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini mirip dengan yang dialami oleh para murid Tuhan Yesus. Mereka menganggap remeh akan kehadiran Sang Guru yang penuh kuasa dan bahaya yang sedang menyerang rohani mereka, mereka anggap remeh. Apa bahaya yang sedang menyerang para murid pada saat itu? Kedegilan rohani. Kedegilan ini tidak muncul secara tiba-tiba. Tidak ada yang tiba-tiba. Markus memberitahu kita setelah peristiwa memberi makan 5.000 orang, mereka masih belum paham dan hati mereka masih degil. Markus pasal 6 ayat yang ke-52. Selang beberapa waktu kemudian kedegilan itu tidak menjadi berkurang, tetapi rupanya makin bertambah parah. Seperti yang dikisahkan di dalam Markus pasal 8 yang baru saja kita baca tadi. Kejadiannya bermula di Dalmanuta atau daerah Magadan. Setelah Tuhan Yesus berdiskusi dengan orang Farisi yang meminta tanda dari sorga kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak mengacukannya. Kemudian dia naik ke atas ke perahu dan pergi bersama dengan murid-muridnya menuju ke seberang. Pada saat itu para murid lupa membawa roti. Cuma dicatat hanya satu saja yang mereka bawa. Dan di perjalanan Tuhan Yesus memperingatkan mereka. Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Ini adalah sebuah peringatan yang serius hingga Tuhan Yesus harus memakai kata berjaga-jaga dan awas. Dua kata yang mirip artinya, yang menyatakan bahwa ini bukan hal yang bisa dianggap remeh, bukan hal yang bisa dianggap sepele. Tuhan Yesus bermaksud agar para muridnya benar-benar waspada dan hati-hati terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Ragi secara harafiah adalah bahan yang kita kenal sebagai pengembang adonan yang berasal dari satu spesies jamur tertentu. Ketika dicampurkan ke dalam adonan, maka jamur ini mendorong terjadinya proses fermentasi yang akan membantu proses pengembangan. Saya sendiri nggak tahu bikin roti ya, tetapi saya baca ini dari internet gitu ya. Ragi itu harus dipastikan dulu masih hidup sebelum dicampurkan dalam adonan roti. Jadi biasanya dimasukin ke dalam air, kalau airnya menggelembung-gelembung itu tandanya ragi itu masih hidup dan bisa dipakai. Dan ternyata ragi yang jadul, ragi yang zaman dulu yang disebut dengan ragi basah atau padat dan bentuknya itu seperti Maggi ya, seperti kaldu blok seperti itu hanya bisa bertahan di dalam suhu ruang Indonesia ini dengan iklim yang cukup panas 2-3 hari saja. Sedangkan ragi kering yang aktif bisa tahan hingga 1 tahun di suhu ruang sesuai dengan iklim Indonesia ini. Bagaimana dengan ragi pada zaman Tuhan Yesus? Ragi pada zaman kuno ternyata diproduksi dengan cara yang berbahaya. Tidak sama dengan kita dibuat di pabrik gitu ya, tidak sama. Dan mereka membuatnya dengan cara yang tidak higienis sama sekali. Caranya adalah dengan menyimpan sedikit adonan, ya, adonan roti dari minggu yang sebelumnya, kemudian ditempatkan pada kondisi yang sesuai, dicampur dengan cairan entah air, entah apa gitu ya, untuk membantu proses fermentasi. Nah, ragi seperti ini sangat berbahaya bagi kesehatan karena mudah rusak
dan menjadi beracun. Jika ragi ini dicampurkan ke dalam adonan roti yang baru, maka bisa jadi merusak adonan roti yang baru dan membuat rotinya menjadi asam serta bisa beracun jika dimakan. Inilah gambaran Yesus terhadap para musuhnya. Jelas bahwa ragi di sini tidaklah bermakna sebenarnya atau denotatif ragi-ragi yang untuk buat roti, bukan. Tapi ragi di sini adalah bermakna kiasan. Di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-12, ragi menunjuk kepada ajaran orang Farisi dan orang Saduki. Sedangkan di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang pertama, ragi orang Farisi bermakna kemunafikan orang Farisi. Markus tidak menyebutkan secara tegas, secara rinci makna daripada ragi di sini. Bisa saja berarti ajaran kemunafikan dan juga pengaruhnya bagi sekitarnya. Dan sesuai dengan konteks sebelumnya, orang Farisi dan orang Herodes berusaha untuk menjerat dan menjatuhkan Yesus. Maka ragi di sini menunjuk pada sifat mereka yang berbahaya, yang korup, tidak kudus, jahat, tidak boleh dipandang enteng, dan dapat merusak tanpa disadari seperti ragi. Orang Farisi dan Herodes sebenarnya hanya memiliki sedikit kesamaan saja. Kita bisa bayangkan orang Farisi itu sebenarnya juga musuhan sama Herodes gitu ya. Dia tidak suka karena Herodes bekerja pada penjajah. Tetapi kita juga bisa ingat bahwa Herodes ini hanya mengurusi hal-hal yang sifatnya itu politik, pemerintahan, ya, kekuasaan, itu yang diurusi oleh Herodes. Sedangkan orang Farisi itu berkutat di masalah-masalah religius saja, masalah-masalah keagamaan saja. Jadi sangat berbeda sama sekali. Tapi mereka sama-sama memiliki cacat beracun yang berbahaya, yang dapat menginfeksi orang lain. Mereka sama-sama keras kepala dan mereka sama-sama tidak mau percaya bahwa Yesus adalah Mesias, sekalipun sudah banyak tanda dan bukti yang menyatakan dengan jelas bahwa Yesus adalah Mesias. Dan mereka sudah melihat, mereka sudah mendengar, tapi mereka tetap tidak mau percaya kepada Yesus. Mereka arogan dan mereka tidak mau lengser dari tahta dan kekuasaan mereka. Mereka sama-sama takut akan pengaruh Yesus yang luar biasa di masyarakat, sehingga membuat mereka nanti bisa tersingkir pamornya. Orang-orang bisa lebih memilih Yesus daripada mereka. Karena itu mereka menyatukan misi dan keinginan mereka yang sama, yaitu menyingkirkan Tuhan Yesus, membunuh Tuhan Yesus. Kesamaan ini membuat mereka bisa bekerja sama walaupun berbeda. Inilah kejahatan orang Farisi dan Herodes beserta pengikutnya. Kedua kelompok itu sama-sama menutup mata mereka dan mengeraskan hati mereka. Tidak lagi mau melihat dan menerima kebenaran Allah, apalagi mempercayainya. Dan Tuhan Yesus melihat ini sudah menulari para muridnya. Karena itulah Yesus memperingatkan mereka untuk berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Lalu apa tanggapan para murid terhadap peringatan Tuhan Yesus ini? Mereka justru mengaitkan ragi dengan roti. Mereka pikir bahwa Yesus sedang berbicara soal tidak membawa roti atau hanya bawa satu roti karena mereka kelupaan. Jadi mereka sedang berpikir bahwa mereka bagaimana cukup ya satu roti dimakan untuk 13 orang. Terlebih mereka semua laki-laki, tentu punya daya lahap yang lebih kuat daripada perempuan pastinya.
ya. Dan pastinya tidak akan kenyang dan tidak akan cukup. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa para murid bisa salah tafsir seperti ini? Apakah Tuhan Yesus salah bicara pada saat itu? Sama sekali tidak. Suara Yesus mungkin kurang jelas dan kurang keras karena sudah lelah untuk mengajar, juga tidak dicatat di dalam catatan Markus dan catatan yang lainnya. Para penulis Injil sama sekali tidak melaporkan akan hal ini. Lalu apakah para murid mengalami yang namanya deja vu, yaitu pengulangan peristiwa di masa lalu? Memang sebelumnya pada waktu mereka di Dekapolis, mereka kekurangan roti yang untuk memberi makan kurang lebih 4.000 orang yang sudah 3 hari mengikuti Yesus, mendengar ajaran Yesus. Dan saat itu para murid hanya punya 7 roti dengan beberapa ikan saja. Karena itulah mereka pikir bahwa Yesus sedang bicarakan akan hal itu. Namun Yesus jelas tidak menanyakan soal roti. Sama sekali tidak. Dan Yesus tidak berkata, berjaga-jaga anak-anak, awas ya, kamu akan kekurangan roti. Tidak sama sekali. Lalu apakah situasi kondisi di kapal itu tidak mendukung sama sekali sehingga para murid bisa salah mendengar? Sekalipun di dalam perahu saat itu tidak ada badai atau angin yang kelihatannya sepoi-sepoi dan ada catatan bahwa para murid sedang mengantuk. Sama sekali tidak ada. Apakah para murid memiliki keterbatasan secara intelektual atau bodoh dalam tanda kutip? Sekalipun mereka bukan dari kalangan terpelajar atau kalangan intelek, namun tidak ada indikasi mereka orang yang memiliki keterbatasan intelektual. Yang menjadi masalah bukan soal kemampuan intelek mereka, tetapi yang menjadi masalah adalah rohani mereka, spiritual mereka. Tuhan Yesus menegur mereka dengan keras. Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalimat telah degilkah hatimu? Terjemahan dalam bahasa aslinya seperti ini. Kamu membuat hatimu menjadi degil. Dengan kata lain mereka sendiri yang membuat hati mereka menjadi degil. Degil sebenarnya sih beti-beti, dengan yang namanya keras kepala atau bisa dikatakan tumpul. Memang heran dan sangat heran. Para murid ketika diminta untuk berjaga-jaga dan waspada terhadap ragi orang Farisi dan Herodes, malah sibuk mikirin kekurangan roti. Mereka malah pikir Yesus sedang marah kepada mereka karena enggak bawa roti. Padahal mereka sudah lihat sendiri bagaimana Yesus sang guru agung mereka itu bisa melipat gandakan roti dengan berlimpah-limpah untuk memberi makan orang yang jumlahnya cukup fantastik pada saat itu. Mengapa mereka harus khawatir jika Yesus sang pembuat roti itu ada bersama-sama dengan mereka? Kisah ini mengingatkan kita semua pada bangsa Israel ketika awal keluar dari perbudakan di Mesir. Mereka sudah melihat bagaimana Allah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir dengan 10 tulah yang luar biasa. Dan kemudian mereka juga melihat bagaimana Firaun mengejar-ngejar mereka, tetapi Tuhan menjaga mereka sehingga Firaun tidak bisa mendekati mereka. Mereka juga melihat bagaimana Tuhan menjungkir balikan pasukan tentara Firaun di Laut Teberau dan membuat mereka semua tenggelam di Laut Teberau. Setelah lewat Laut Teberau, beberapa hari kemudian mereka berjalan di padang gurun Syur, dan mereka tidak menemukan air. Ketika ketemu satu daerah yang ada air, yang namanya Mara, di situ airnya sesuai dengan katanya Mara artinya pahit. Apa yang terjadi? Karena saking hausnya maka mereka mulai ngomel-ngomel. Ya. Mereka tidak minta kepada Musa, datang kepada Musa dengan baik-baik. Minta Musa, tolonglah berdoa minta Tuhan supaya kita diberikan air. Tidak. Mereka malah ngomel-ngomel kepada Tuhan. Padahal
Tuhan hadir di saat itu bersama-sama dengan mereka. Mereka selalu dilindungi dengan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ini juga mungkin sering terjadi dan menjadi bagian di dalam kehidupan pribadi kita. Kita mungkin sudah melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita terlalu banyak. Tetapi ketika masalah muncul, kita masih tetap khawatir dan sangat khawatir, seolah-olah Tuhan tidak hadir dalam hidup kita. Khawatir wajar, tapi seringkali menjadi tidak wajar ketika kekhawatiran kita itu terlalu berlebih sehingga menimbulkan kecemasan yang berlebih di dalam diri kita dan menimbulkan efek di fisik kita. Itulah yang terjadi, seringkali menjadi bagian dari kehidupan kita. Kemudian kita lanjutkan. Para murid juga pikirannya begitu tersita pada masalah kehidupan sehari-hari dan masalah dunia ini, sehingga mereka tidak bisa mengkoneksikan perkataan Yesus itu dengan bahaya yang sedang menyerang spiritual mereka. Mereka menganggap remeh keberadaan Tuhan Yesus dan meragukan kuasanya. Mereka bukan terancam secara fisik kelaparan, bukan. Tetapi secara spiritual mereka sedang terancam. Karena ketika mereka meragukan akan kuasa Tuhan, sama saja mereka tidak percaya akan kuasa Tuhan bisa berlaku di dalam kehidupan mereka. Para murid juga pikirannya saking tersitanya dengan masalah mereka ini, mereka tidak bisa mengkoneksikan pribadi Yesus dengan Mesias yang dijanjikan itu. Sama sekali tidak bisa. Setelah mereka bekerja membagikan roti kepada orang-orang, baik yang 5.000 orang maupun yang 4.000 orang, bahkan mungkin lebih daripada itu, mereka itu hanya bekerja dan bekerja, lalu tidak pernah merenungkan, memikirkan gitu ya. Siapa gerangan orang ini sehingga bisa-bisanya roti yang cuma sedikit ini dan ikan yang cuma sedikit ini bisa menjadi banyak, berlimpah-limpah, bahkan bersisa berlimpah-limpah. Sudah sepatutnya mereka sadar dan memahami bahwa orang yang bisa melakukan hal itu dengan kuasa Allah yang besar itu bukanlah manusia biasa. Dia tidak lain dan tidak bukan adalah Mesias itu. Bahkan orang yang mati pun dibangkitkan itu bukanlah manusia biasa. Orang yang dikatakan sudah lumpuh dan dikatakan, hai anakku dosamu sudah diampuni, tidak ada manusia yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Sayang, 1000 kali sayang. Mereka menganggapnya sebagai peristiwa yang biasa-biasa saja. Seperti orang-orang kebanyakan yang bukan muridnya. Mereka punya mata, tapi tidak mendengar. Mereka punya telinga, mereka punya mata tapi tidak melihat. Dan mereka punya telinga tapi tidak mendengar. Mari kita melihat bagan yang tertampil di layar. Di kolom A ditunjukkan bahwa ada orang-orang yang punya intelektual, punya pengetahuan akan firman Tuhan yang bagus, ditambah dengan buta secara spiritual. Mereka punya pengetahuan yang bagus tentang firman Tuhan, tapi buta secara spiritual. Itu sama dengan menghasilkan hati yang keras. Ini terjadi bukan seperti orang Farisi. Kemudian yang di kolom B, ada orang-orang yang punya iman yang buta. Istilahnya ya percaya aja lah pokoknya, nggak tahu lah pokoknya saya percaya saja. Ditambah lagi tanpa pengetahuan firman Tuhan yang benar. Malas baca firman Tuhan, malas merenungkannya gitu ya. Apa yang terjadi? Itu sama juga akan menghasilkan kekerasan hati. Orang-orang seperti ini juga ada di gereja, kedua golongan ini. Bukan tidak ada di gereja. Ya. Kemudian ada orang yang ketiga, golongan yang ketiga. Mereka orang-orang yang mau mengerti akan iman mereka, punya pengertian akan iman mereka. Ditambah lagi mereka punya kerinduan untuk mengenal Allah dengan benar. Mereka punya kerinduan untuk bersekutu, membaca firman setiap hari.
maka itu akan menghasilkan iman yang sejati. Namun bukan berarti mereka tidak bisa stagnan. Bisa, namun mereka bisa terus belajar dan belajar mengenal Allah dengan benar. Jika melihat bagan ini, di manakah posisi para murid? Mereka adalah orang-orang yang bersama dengan Yesus setiap hari sejak mereka dipanggil menjadi muridnya. Mereka melihat bagaimana Yesus mengajar, mereka juga melihat bagaimana Yesus membuat mujizat-mujizat yang luar biasa, menyembuhkan orang buta, mentahirkan orang kusta, menyembuhkan orang lumpuh, mengusir setan-setan, dan juga membangkitkan orang mati, memberikan makan orang banyak dengan sedikit roti dan ikan. Mereka sudah lihat semuanya itu. Akan tetapi mereka tetap membuat hati mereka degil. Mereka tetap meragukan kuasa Yesus untuk mencukupkan kebutuhan mereka yang simpel saja, yaitu roti. Padahal mereka sudah melihat bukti daripada kuasa yang guru mereka tunjukkan. Meragukan sama dengan tidak percaya. Fokus hidup mereka tetap pada hal-hal duniawi saja. Di mana mereka? Ya, mereka ada di golongan yang A. Jadi sebenarnya kondisi spiritual para murid Yesus di saat itu tidak jauh berbeda dengan orang banyak dan juga dengan orang Farisi, para musuh Tuhan Yesus. Tidak berbeda sama sekali. Para murid itu degil, tumpul, tidak dapat memahami dengan benar perkataan dan karya Yesus. Apakah Yesus meninggalkan mereka? Yesus tidak meninggalkan mereka. Dalam kondisi yang seperti itu, Yesus tetap mengingatkan mereka. Yesus tetap memproses mereka. Oleh sebab itu Yesus kembali memanggil ingatan mereka akan mukjizat 5 roti 2 ikan dan mukjizat 7 roti dengan beberapa ikan. Dan menanyakan lagi kepada mereka berapa jumlah sisa yang ada. Mereka bisa menyebutkannya dengan tepat. Dan menutup yang manis daripada bagian ini yaitu Tuhan Yesus bertanya kepada mereka. Pertanyaan, masihkah kamu belum mengerti? Yang menyatakan bahwa Yesus masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk belajar lagi hingga mereka akhirnya bisa mengerti dan bisa bertumbuh. Apa bedanya kedegilan para murid dengan orang Farisi atau orang Saduki dan orang-orang kebanyakan lainnya? Bedanya adalah kedegilan para murid Yesus ini akan berakhir setelah Yesus bangkit dan mereka menerima Roh Kudus, kecuali Yudas Iskariot tentunya. Yesus guru agung kita memproses para muridnya yang degil dan mengubahnya. Jika para murid saja bisa mengalami kedegilan, bukan tidak mungkin hal ini pun kita alami. Kedegilan membawa pada fokus hidup yang keliru. Kedegilan itu membawa kita pada fokus hidup yang hanya berpusatkan pada diri kita sendiri, masalah kita sendiri, sakit kita sendiri, kesusahan kita sendiri, dunia kita sendiri, usaha kita sendiri. Kita tidak peduli Tuhan dan kita tidak peduli yang lain. Kedegilan juga akan membawa kita pada hanya sekadar tahu tentang Allah. Allah itu hanya sebatas pengetahuan saja. Dan kedegilan akan membawa pada keadaan yang lebih parah, kita menjadi orang-orang yang tidak taat lagi dan menjadi orang-orang yang tidak percaya lagi kepada Allah yang sejati. Kita mungkin sudah menyamakan Allah itu dengan, apalagi menyamakan Tuhan Yesus dengan manusia biasa lainnya, dengan pendiri agama lainnya, sama saja. Kita tidak melihat lagi Yesus itu adalah Allah yang berkuasa, Yesus adalah putra Allah yang mengorbankan dirinya untuk kita. Mungkin kita sudah tidak bisa lagi melihat hal itu sebagai hal yang luar biasa, menjadi biasa-biasa saja. Dan kita ketika sudah sampai di titik itu, bukan tidak mungkin kita bisa mencari sumber-sumber lain. Kita bisa membuka hati kita kepada ilah-ilah yang lain dan bukan kepada Allah yang sejati.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, waspadalah terhadap kedegilan ini. Kenalilah gejalanya, telusuri penyebabnya. Dan tidak hanya sampai di situ. Datang kepadanya dan mohon Roh Kudus menuntun hati dan pikiran saudara untuk kembali mengingat akan karyanya dalam hidup saudara. Biarkan Roh Kudus melembutkan hati saudara untuk tunduk pada firman-Nya. Saudara, percaya bisa saja ada tanpa perlu mempengaruhi tindakan kita. Orang bisa saja percaya bukti bahwa perjalanan dengan pesawat terbang jauh itu jauh lebih aman dibandingkan dengan naik mobil. Tapi bagi orang yang takut terbang di ketinggian dengan pesawat, maka tidak akan pernah dia mau booking tiket pesawat terbang sekalipun dia tahu itu aman. Biarlah iman kita nyata di dalam tindakan kita. Bukan hanya kita percaya, tapi kita mau mempercayakan hidup kita kepadanya. Selagi kita masih diberikan kesempatan saat ini, mari kita bukan hanya percaya, tapi percayakan hidup kita kepadanya. Saya akan menutup khotbah ini dengan sebuah ilustrasi yang mungkin sudah sering kita dengar. Seorang yang terampil berjalan di atas seutas tali yang keras atau tightrope walker menyeberangi Niagara. Pertama dia jalan tanpa membawa apa-apa, dia jalan nyebrang dengan jarak yang cukup lebar seperti itu dan orang-orang semua bertepuk tangan. Ya. Dia kembali lagi ke seberang, jadi bolak-balik berhasil. Kemudian tightrope walker ini bertanya kepada orang-orang yang nonton di sana, kalian percaya kalau saya bisa menyeberang lagi dengan membawa galah ini, ya, atau tiang bambu ini? Wah, mereka semua percaya gitu ya. Kemudian dia pergi menyeberang bawa galah atau tiang bambu ini ya. Menyeberang balik lagi berhasil, semua tepuk tangan gitu ya. Wah, hebat gitu ya. Kemudian ditanya lagi sama penontonnya, kalian juga percaya kalau saya bisa mendorong kereta sorong ini untuk menyeberang membawa semen? Oh, percaya. Wah, semua percaya. Akhirnya si pejalan di atas tali itu menyeberang dengan membawa semen di dalam kereta sorong dan berhasil bolak-balik. Dan yang terakhir, si pejalan kaki di atas tali itu bertanya, kalian percaya kalau saya mampu untuk membawa seseorang di dalam kereta sorong ini untuk menyeberang? Mereka semua terdiam sejenak gitu ya. Tapi gak lama kemudian mereka berkata, percaya gitu ya. Dan orang itu berkata, kalau kalian percaya, ayo, ada yang mau ikut saya? Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita bisa mempercayakan hidup kita kepadanya. Jangan biarkan kedegilan itu menguasai hidup kita. Tapi mari kita belajar, bukan hanya percaya, bukan hanya tahu, tapi mau mempercayakan hidup kita kepadanya sepenuhnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau pada pagi ini kami boleh belajar untuk melihat, menyelidiki akan situasi dan juga kondisi spiritual kami Tuhan, kondisi rohani kami. Tuhan, tolong kami agar kami tidak merasa diri aman-aman saja, tapi kami terus mau belajar untuk lebih mengasihi-Mu, lebih mengenal-Mu Tuhan, lebih bersekutu dengan-Mu Tuhan, bukan hanya sekedar kami tahu. Tuhan Yesus, kami mohon biarlah Roh Kudus selalu menuntun kami. Berikan kepada kami hati yang lembut yang mau diajar oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga Tuhan, kedegilan hati kami boleh terus dikikis dan kami makin serupa dengan Engkau. Kami semakin belajar untuk mempercayakan seluruh kehidupan kami seutuhnya kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, pagi ini juga Tuhan, kami mau bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk saudara kami Edwin dan Medi yang minggu lalu boleh melangsungkan pernikahan mereka.
Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga baru ini. Tuhan, pakai mereka. Tuhan, berikan kepada mereka selalu tuntunan dari firman Tuhan, sehingga Tuhan mereka boleh menjadi keluarga yang membawa terang. Dan mereka juga Tuhan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan mereka dengan terang firman Tuhan. Kami juga berdoa, bersyukur dan berterima kasih untuk Bapak Heriho dan Wi Gyokha yang baru saja menerima baptisan juga. Kiranya Tuhan juga yang terus memberkati pertumbuhan iman mereka. Dan biarlah Tuhan, mereka juga boleh terus belajar mempercayakan hidup mereka seutuhnya kepada Tuhan. Mereka juga punya kerinduan untuk terus mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Bapa, kami teringat juga Tuhan untuk jemaat Tuhan yang lain. Di dalam kondisi mereka masing-masing, Tuhan Kau mengingat mereka. Mungkin ada di antara mereka yang sedang mengalami kesulitan secara ekonomi. Mungkin di antara mereka Tuhan ada yang mengalami Tuhan sakit. Tuhan, kiranya Engkau melawat mereka dan menjamah mereka dan memulihkan mereka. Memberikan kepada mereka kekuatan iman untuk terus mengandalkan Tuhan dan berharap hanya kepada Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan khususnya untuk penambahan gedung kelas yang baru di Sekolah Kristen Kalam Kudus Makassar. Tuhan, kiranya Engkau terus memimpin untuk panitia pembangunan dan juga panitia pelaksana pembangunan. Sehingga mereka diberikan kerjasama yang baik, hikmat dan para pekerja diberikan kekuatan kesehatan untuk bisa menyelesaikan pembangunan ini selesai tepat pada waktunya dan bisa dipakai oleh siswa ketika mereka sudah mulai kelas onsite. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk rencana pembukaan ibadah onsite di gereja ini. Tuhan, kiranya Engkau terus mempersiapkan untuk setiap orang yang akan mempersiapkan perlengkapan, peralatan dan orang-orang yang akan bersama-sama melayani di dalam pelaksanaan onsite ini dan streaming yang harus dilakukan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan menolong kami semua agar pelaksanaan ini Tuhan boleh tetap dilakukan dengan protokol kesehatan yang baik. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan Tuhan kepadamu untuk seluruh kehidupan kami di hari-hari selanjutnya. Kiranya Tuhan yang terus memimpin kami, menopang kami dan menguatkan kami, bukan hanya secara fisik Tuhan, tetapi kami rindu iman kami hari lepas hari boleh makin diteguhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari sehingga kita boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Mari kita tundukkan kepala dan hati kita di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberikan kita pencerahan untuk kita boleh sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu ingat untuk memuliakan namanya dan selalu menjaga ajaran-ajaran sehingga kita tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang tidak baik. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau dan Tuhan Allah melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan, kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang saya mau umumkan. Ada kabar sukacita bagi sebagian dari kita yang sudah merindukan ibadah langsung dalam gedung gereja. Setelah melalui berbagai pergumulan selama berbulan-bulan dan dengan mempertimbangkan banyak hal, khususnya kondisi pandemi dan kondisi kerohanian kita semua, maka majelis gereja memutuskan mengadakan ibadah langsung dalam gedung gereja yang akan dimulai pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020. Perlu kita perhatikan, keputusan ini tidak bersifat memaksa saudara untuk ikut ibadah langsung di dalam gedung gereja ini. Saudara mempertimbangkan sendiri sebaik-baiknya bagaimana. Jika saudara mempertimbangkan untuk ikut ibadah langsung, maka harus mentaati protokol kesehatan sesuai anjuran para ahli medis, yaitu yang pertama, saudara harus memakai masker standar sesuai anjuran para ahli medis, yaitu masker yang mampu mencegah penularan virus. Dan masker harus tetap dipakai selama saudara dalam perjalanan ke gereja dan selama saudara berada di lingkungan sekitar gereja, khususnya di dalam ruang ibadah ini. Dianjurkan untuk tidak membuka pasang masker atau menurunkan masker sampai ke leher, khususnya ketika saudara berada di dalam ruang ibadah ini. Dan yang kedua, sebelum saudara masuk gedung gereja, pastikan saudara sudah mencuci tangan dengan hand sanitizer atau dengan sabun di air mengalir yang akan disediakan oleh gereja. Dan ingat untuk tidak menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan juga mulut. Yang ketiga, menghindari kontak fisik dengan orang lain, termasuk bersalaman dengan menggunakan telapak tangan. Dan yang keempat, membawa sendiri semua yang saudara butuhkan seperti Alkitab, minuman, ya saudara bisa bawa sendiri. Kemudian yang kelima, setiap saudara yang mau masuk ke dalam gedung gereja ini, maka akan diukur suhu tubuh saudara. Jika hasil pengukuran didapati suhu di atas 37,3 derajat sesuai petunjuk medis ini ya, maka dianjurkan untuk tidak ikut ibadah agar saudara bisa segera memeriksakan diri ke dokter atau pulang beristirahat. Dan yang keenam, sangat baik bagi saudara yang mau ikut ibadah langsung di gereja, saudara mengukur suhu tubuh saudara terlebih dahulu di rumah dan memastikan kesehatan saudara sebelum saudara datang ke gereja. Dan yang ketujuh, bagi saudara yang mau mengikuti ibadah langsung di gereja, diharapkan bisa mendaftarkan diri dengan menyebut nama. Mendaftarkan diri dengan menyebut nama ke TU gereja. Sebab jumlah kehadiran ibadah dibatasi untuk 70 orang saja. Satu ibadah saja, Minggu pukul 7.30 pagi, 70 orang saja. Pendaftaran ikut ibadah tanggal 6 Desember dibuka tanggal 1 Desember sampai tanggal 4 Desember. Saya ulangi, ibadah untuk tanggal 6 Desember pendaftarannya dibuka 1 Desember sampai 4 Desember. Lalu kemudian yang ke-8, bagi saudara yang memiliki gejala demam, batuk, flu atau pilek, nyeri tenggorokan atau sesak nafas, dianjurkan beristirahat dan mengikuti ibadah dari rumah saja. Begitu juga dengan saudara yang berusia di atas 65 tahun. 65 tahun ke atas dan anak-anak berusia 12 tahun ke bawah. Dianjurkan untuk ikut ibadah di rumah saja karena akan ditayangkan secara live streaming sehingga bisa mengikuti dari rumah.
Semua anjuran ini dipertimbangkan sesuai dengan arahan para medis ya saudara, sehingga saudara dan kita semua boleh terlindungi dengan aman. Jadi sama sekali tidak bermaksud untuk mencegah saudara untuk ikut ibadah langsung di gereja, melainkan memperhatikan kebaikan saudara dan kebaikan bersama. Demikian yang saya sampaikan. Nanti juga warta ini akan dikirim lewat WA sehingga saudara bisa membacanya dengan jelas. Saudara, biarlah kita boleh tetap menjaga kesehatan kita dengan baik, karena banyak orang yang sudah tidak berhati-hati, maka kita harus lebih berhati-hati. Demikian yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat berhari Minggu. Shalom, Warta Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar, edisi 22 November 2020. Kebaktian umum online akan tayang di YouTube tanggal 29 November 2020 yang dipimpin oleh Evangelis Ratna Wijaya. Kebaktian doa online akan tayang di YouTube Kamis tanggal 26 November 2020 jam 7:30 malam dipimpin oleh Evangelis Marcella. Halo adik-adik, jangan lupa ya ikuti ibadah sekolah minggu online yang akan tayang di YouTube tanggal 22 November 2020 jam 10 pagi. Perhatian, pendaftaran kelas bimbingan nikah ditutup akhir bulan Desember 2020. Jika saudara-saudari tidak ada yang mendaftar, maka tahun 2021 tidak dilayani kelas bimbingan nikah dan diganti dengan kelas katekisasi. Doakan untuk pembangunan kelas-kelas tambahan Sekolah Kristen Kalam Kudus Makassar, pelaksanaan pembangunan supaya selesai sesuai harapan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mau memberikan dana untuk pembangunan Sekolah Kristen Kalam Kudus Makassar, bisa transfer melalui nomor rekening yang tertera dalam warta ini. Bagi para jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar, baik yang di pusat maupun yang di pos, kami berdoa Tuhan senantiasa melindungi kita semua, sehingga kita dan sekeluarga selalu dalam keadaan sehat. Tetaplah beribadah kepada Tuhan di rumah masing-masing, agar pertumbuhan rohani kita tetap terpelihara dengan baik. Salam kami, hamba Tuhan dan Majelis Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang tergerak memberikan persembahan misi dan persembahan saat malang untuk gereja kita, bisa transfer melalui nomor rekening gereja atau menghubungi tata usaha gereja, atau bisa juga dengan cara barcode BCA yang tertera dalam warta ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin tahu info penayangan ibadah online lainnya, bisa dilihat di Instagram gereja maupun bisa juga di channel YouTube gereja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.